Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Pulse Talk, PA Sukamara Talk. Sobat Peradilan, ini adalah podcast pertama kami, yang mana di podcast ini nantinya kita akan senantiasa mengulas dan juga mendiskusikan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya sering sekali ditanyakan oleh masyarakat di luar sana terkait bagaimana tata cara mengajukan perkara di pengadilan agama dan juga hal lain sebagainya yang berhubungan dengan pengadilan agama. Baik, Sobat Peradilan, untuk podcast perdana kita ini kita sudah memiliki narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ketua dari Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Abdurrahman SAG. Saya ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, baik, Alhamdulillah. Nah, Sobat Peradilan, sebelumnya saya ingin cerita dulu nih terkait beliau. Bapak Abdurrahman SAG ini merupakan Ketua Pengadilan Agama Sukamara, yang mana beliau merupakan alumni dari dulu IAIN ya Pak ya? Ya. Saat ini sudah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau menjadi ketua dari Pengadilan Agama Sukamara, tepatnya di tahun 2020 ya Pak. Setelah sebelumnya beliau juga bertugas di Sampit. Jadi dari Jakarta sudah ke Kalimantan duluan di Sampit ya Pak ya? Iya. Di PA Sampit kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian beliau pindah ke Pengadilan Agama Sukamara. Saat itu menjadi wakil ketua dan tahun 2020 diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Sukamara. Ya. Selain sebagai ketua, Sobat Peradilan, beliau juga tentunya merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sukamara. Nah, Pak Ketua, kita hari ini akan mendiskusikan atau bincang-bincang santai terkait sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu dispensasi nikah atau dispensasi kawin, permohonan dispensasi kawin. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak bisa tolong dijelaskan dispensasi kawin itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi secara sederhananya dispensasi kawin ini adalah pengecualian yang diberikan kepada anak-anak yang umurnya masih di bawah umur untuk dapat melakukan perkawinan, yaitu masih di bawah 19 tahun, agar anak-anak yang masih di bawah 19 tahun ini dapat melangsungkan perkawinan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan alasan-alasan tertentu, sehingga mereka diberikan pengecualian untuk melakukan perkawinan itu. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya pun dispensasi itu seperti kemudahan atau pengecualian Pak ya, yang diberikan kepada teman-teman ataupun remaja-remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun Pak ya, yang ingin melangsungkan pernikahan seperti itu. Jadi untuk Sobat Peradilan di luar sana yang masih berumur di bawah 19 tahun berdasarkan peraturan yang terbaru ya Pak ya? Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya, 16 saya nggak salah kutip, ya, itu undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, di mana yang dirubah hanya sebatas masalah umur untuk menikah gitu ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu batas minimal untuk menikah bagi laki-laki berumur 19 tahun, sementara untuk perempuan berumur 16 tahun. Nah, di Undang-Undang 16 tahun 2019 ini, baik laki maupun perempuan disamakan batas minimalnya untuk dapat melakukan perkawinan pada usia 19 tahun itu. Oh gitu, berarti tidak ada lagi perbedaan Pak ya? Sama-sama baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama 19 tahun. Jadi yang di bawahnya ingin melangsungkan pernikahan harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi Pak ya ke Pengadilan Agama. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak, siapa saja sih Pak yang boleh mengajukan atau dapat mengajukan permohonan dispensasi ini? Apakah semua orang bisa mengajukan ketika dia ingin atau pihak-pihak tertentu saja? Kriterianya seperti apa Pak Ketua? Ya, untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi ini tentu harus orang yang dianggap sudah cakap
melakukan perbuatan hukum gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari si anak yang masih di bawah Orang umur tua, ini, ya. atau wali dari anak yang masih di bawah umur ini apabila orang tuanya sudah tidak ada. Oh begitu. Berarti orang tuanya yang mengajukan permohonan ya Pak ya? Iya, orang tuanya bukan permohonan. Nah, selanjutnya tadi kan Bapak sebutkan orang tua yang mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin mewakili anak-anaknya yang ingin didispenkan ini. Nah, apakah harus kedua orang tuanya Pak? Maksudnya ayah dan ibu atau salah satu saja? Ya, selama orang tuanya masih komplit, masih lengkap, harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Apabila salah seorang di antaranya sudah meninggal, ya berarti yang masih hidup. Oh begitu. Kalau orang tuanya sudah bercerai, sedapat mungkin kedua-duanya yang mengajukan. Tapi apabila salah satu dari kedua orang tua ini berada di tempat yang jauh karena sudah pisah, kita sudah cerai ya, Iya Pak. bisa diajukan oleh salah seorang di antara orang tuanya ini atau bapaknya atau ibunya aja yang tinggalnya berbarengan dengan si anak yang dimintakan dispensasi kawinnya. Oh begitu. Berarti tidak apa-apa Pak ya kalau misalnya cuma memiliki ibu saja, ayahnya misalnya sudah meninggal, atau ibu dan ayahnya masih komplit atau masih lengkap tetapi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berpisah lama karena bercerai. Bisa diajukan salah satu orang tua saja Pak ya? Iya, dengan alasan seperti itu bisa. Oh iya. Baik Sobat Peradilan, selanjutnya pertanyaan yang banyak muncul nih Pak di kalangan masyarakat. Bagaimana sih Pak prosedur untuk pengajuannya atau syarat-syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin itu seperti apa? Syaratnya tidak terlalu banyak berbeda dengan syarat-syarat ketika masyarakat mengajukan gugatan. Yang pertama tentu harus ada surat permohonan gitu ya. Surat permohonan ya. Karena ini yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari si anak yang dimintakan dispensasinya, maka harus ada bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Di antaranya buku nikah orang tua, terus akte kelahiran anak, atau juga kartu keluarga. Pokoknya bukti-bukti otentik yang bisa menjelaskan hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang dimintakan dispensasi kawinnya itu. Oh demikian Pak ya. Kemudian apakah itu harus fotokopinya atau aslinya juga Pak? Kalau untuk mendaftarkan itu boleh fotokopinya. Nanti ketika di persidangan tentu yang fotokopinya ini harus kita sesuaikan dengan aslinya. Jangan sampai ini yang fotokopinya ini ternyata beda jauh dengan aslinya. Iya. Jangan sampai ada kecurangan ketika mengajukan bukti-bukti yang tidak tepat. Berarti tidak apa-apa dibawa fotokopinya saja Sobat Peradilan, tetapi juga dipersiapkan untuk dibawakan juga yang aslinya, dokumen-dokumen yang difotokopi tetap dibawakan yang aslinya untuk nanti akan diperiksa juga pada saat proses persidangan Pak ya. Di persidangan akan disesuaikan. Ya. Sesuaikan. Nah kemudian ini kan dispensasi kawin itu biasanya Pak ya memang diajukan oleh orang-orang atau remaja-remaja yang masih di bawah 19 tahun berdasarkan peraturan yang terbaru. Nah biasanya kalau yang mencapai 17 tahun kan sudah memiliki KTP Pak ya. Tetapi kalau yang di bawah kan biasanya belum. Nah apakah KTP itu bisa digantikan Pak, KTP calon mempelai atau anak yang dimohonkan dispensasi ini dengan dokumen lain? Ya. Kalau yang belum punya KTP kan bisa pakai kartu keluarga. Jadi kartu keluarga itu kan juga ada identitas si anaknya itu kan. Oh iya. Itu bisa, atau pakai ijazahnya kalau dia ada ijazahnya. Ijazah terakhir berarti Pak ya? Iya, ijazah terakhir. Atau akte kelahiran juga bisa. Kalau memang belum ada KTP seperti itu. Ya baik Pak. Nah selanjutnya banyak juga yang menanyakan Pak terkait pengajuan atau permohonan dispensasi kawin ini, apakah memang harus diajukan di pengadilan agama saja? Soalnya kan kita di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan Pak ya, ada pengadilan agama, kemudian pengadilan negeri atau umum, ada juga lingkungan pengadilan militer dan tata usaha negara. Apakah permohonan dispensasi bisa diajukan di mana saja atau harus di pengadilan agama Pak?
bagi mereka yang beragama Islam itu wajib diajukan di pengadilan agama, sementara bagi yang non-Muslim itu dapat mengajukan permohonannya di pengadilan negeri. Berdasarkan agama berarti Pak ya? Iya, agama si anak yang akan mau menikahnya. Oh, si anak, bukan orang tua yang mengajukan Pak? Bukan. Oh. Sebab kan nanti yang mau menikah kan si anak kan. Nanti anak akan menikah pakai cara apa dia? Bisa jadi orang tuanya non-Muslim, kemudian anaknya ini katakanlah dia berencana masuk Islam dan akan menikah secara Islam. Nah, itu diajukannya di PA, di pengadilan agama. Walaupun si pemohonnya itu tidak beragama Islam, tapi karena si calon yang akan menikah ini akan memeluk Islam atau akan melangsungkan perkawinan secara Islam, maka diajukannya ke pengadilan agama. Pengadilan agama, begitu. Begitu ya Sobat Peradilan, jadi kadang-kala kan ada tuh orang tua yang sudah berbeda keyakinan dengan anaknya. Jadi untuk permohonan dispensasi kawin ini, khusus untuk permohonan ini harus diajukan ke lingkungan pengadilan sesuaikan dengan agama si anak tersebut. Ya. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar kewenangan pengadilan agama Pak untuk dapat memeriksa kemudian sampai pada memutus perkara atau permohonan dispensasi kawin? Ada Perma nomor 5 tahun 2009 ya. Jadi Perma itu tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, di Perma itu dijelaskan bagi yang beragama Islam itu pemeriksaannya menjadi kewenangan pengadilan agama, sementara bagi yang beragama non-Islam itu menjadi kewenangan pengadilan agama negeri. Dasar hukumnya berarti Perma tadi Pak ya? Di Perma ya nomor 5 tahun 2019 itu. Nomor 5 tahun 2019 peraturan Mahkamah Agung. Ya, baik. Kemudian ini kan biasanya Pak ya, dispensasi kawin itu diajukan ketika salah satu calon mempelai atau si anak ini masih di bawah 19 tahun. Kalau misalnya ada kasus bukan cuma salah satu Pak, tetapi perempuan dan laki-laki yang ingin menikah juga sama-sama di bawah 19 tahun, bagaimana Pak pengajuannya? Nah, ada SEMA nomor 5 tahun 2021 ya. Itu SEMA terbitnya di akhir-akhir tahun 2001. Di SEMA itu diantaranya menyebutkan apabila calon mempelai laki perempuan ini dua-duanya masih di bawah umur 19 tahun, di bawah usia kawin, ketika mereka ingin mengajukan permohonan, mereka dapat mengajukan permohonannya itu dalam satu permohonan yang sama di pengadilan di mana yang mewilahi salah satu domisili dari calon mempelai itu. Misalkan yang laki dari Sukamara, yang perempuan dari Pangkalan Bun, sama-sama masih di bawah umur ini. Mereka ingin menikah, rencana menikahnya mau di Sukamara, mereka bisa mengajukan berbarengan dalam satu perkara, orang tuanya tentunya ya, bisa diajukan di Sukamara kalau memang nanti akan rencana menikahnya di Sukamara itu. Oh begitu. Berarti bisa dalam satu permohonan Pak ya? Bisa dalam satu permohonan. Satu nomor perkara gitu? Satu nomor perkara. Jadi kalau sebelumnya itu kan harus dipisah. Iya. Jadi ada permohonan khusus untuk calon laki, masing-masing mengajukan. Calon perempuan. Nah, sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Jadi boleh digabung karena ada kepentingan yang sama, orang-orangnya pun sama. Ya. Baik Pak. Nah kemudian yang ingin ditanyakan lagi adalah faktor-faktor diajukannya dispensasi kawin Pak. Jadi kenapa dispensasi kawin ini menjadi salah satu permohonan yang menjadi kewenangan pengadilan agama sendiri Pak ya, salah satunya itu apa saja yang mengakibatkan atau menyebabkan adanya permohonan dispensasi kawin ini Pak? Ya. Faktor-faktornya. Jadi dari selama ini yang pernah saya periksa gitu ya, sedikitnya ini ada tiga faktor atau tiga alasan kenapa anak-anak ini ingin segera menikah gitu ya. Yang pertama, karena mereka ini sudah terlanjur berbuat dosa besar gitu ya. Mereka sudah kadung berzina, dan dari berzinahnya ini ada yang sampai hamil, ada juga yang tidak hamil. Setelah diketahui oleh orang tuanya, akhirnya mau nggak maulah orang tuanya menikahkan mereka gitu kan. Tapi orang tua juga berpikir kalau mereka sekedar menikahkan
di bawah tangan, Iya. tentu hanya akan membuat si anak perempuan khususnya gitu ya, semakin rugi gitu kan, karena nggak punya kekuatan hukum, Iya, yang betul. diajukan dispensasi kawin gitu. Lalu yang kedua, faktor kedua, dia ini tidak sampai melakukan dosa besar, tapi sudah nyerempet ke arah sana gitu ya, Mengarah ke arah mengarah ke itu arah Pak ya. sana, Iya. pergi berduaan ke tempat-tempat yang sepi, sudah mulai berani cium-cium pipi, cium-cium jidat. Terlalu dekat sudah Pak ya. Kalau nggak diantisipasi bisa lebih bahaya lagi. Orang tuanya khawatir, diajukanlah dispensasi. Nah yang ketiga, nah ini mungkin yang dia tidak melakukan dosa besar, dia juga tidak nyerempet-nyerempet. Nah cuman mereka ini seperti apa ya? Seperti anak yang sudah tidak punya harapan tentang masa depannya, selain masa depannya itu ada di perkawinan itu sendiri. Biasanya mereka ini berasal dari kalangan yang ya katakanlah menengah ke bawah gitu ya, yang orang tuanya harus bekerja hari itu untuk makan hari itu gitu. Dia juga si anak ini tidak punya kegiatan lain ya selain mungkin membantu orang tuanya. Orang tuanya juga mungkin merasa apa ya namanya ya, tidak bisa mewujudkan masa depan anak yang lebih baik. Kemudian ada yang ingin melamar si anak ini, Akhirnya diterima. kenapa enggak dikawinkan aja, segera dikawinkan seperti itu. Nah, yang seperti ini pun menjadi salah satu faktor yang menjadi apa namanya ya, di antara sedikit banyaknya mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berarti ada 3 faktor tadi Pak ya? Sedikitnya ada 3 faktor. Oh ya. Jadi biasanya ini surat peradilan memang ada beberapa faktor, namun yang lebih sering ditemui dalam persidangan sejauh ini ada 3 faktor utama tadi, yaitu yang pertama tadi kan seperti yang Pak Ketua katakan, sudah terlanjur melakukan perzinahan, kemudian juga perempuannya hamil, sehingga tidak ada jalan lain Pak ya selain menikahkan kedua pasangan tersebut. Kemudian juga sudah terlampau dekat sekali sampai orang tuanya khawatir ini kalau misalnya tidak segera dinikahkan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ataupun tidak melakukan kedua itu. Jadi baik-baik saja, tetapi memang disebutkan tadi sudah tidak ada harapan lagi untuk apa ya Pak ya, untuk dapat menempuh atau menjalani kehidupan yang lebih baik selain pernikahan itu sendiri. Jadi kalau ada yang melamar, kenapa tidak diterima saja kayak gitu. Padahal masih di bawah umur. Jadi bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Beragama Islam Pak ya. Ya. Selanjutnya banyak pertanyaan Pak. Nah, bahwa apakah dengan diberikan dispensasi ini atau dikabulkan permohonan dispensasi ini, kemudian seolah-olah memberikan kemudahan atau jalan tol gitulah Pak, jalan mudahnya bagi remaja Indonesia untuk menikah dini Pak. Iya. Ya memang ini sebuah dilema ya. Artinya gini, cara pandang hakim dengan cara pandang mereka katakanlah penggiat-penggiat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya, itu akan sering kali agak sedikit bertabrakan gitu lah. Mungkin yang di luar kan beranggapan kok kenapa pengadilan itu mudah sekali mengabulkan hal-hal yang semacam itu, mengabulkan permohonan dispensasi itu. Sementara kita berpandangan kalau permohonan dispensasi kawin ini tidak dikabulkan, ada kekhawatiran mereka ini, anak-anak ini akan tetap melakukan perkawinan secara siri gitu ya. Perkawinan secara siri inilah yang sedapat mungkin kita hindari, sedapat mungkin kalau memang kita masih bisa menjangkau untuk mencegahnya, kita cegah. Agar kenapa? Tujuannya ya untuk terutama ya melindungi si calon mempelai perempuan itu sendiri ya. Sebab dalam perkawinan siri itu kan yang paling dirugikan itu pihak perempuan dan anak-anak yang
dimungkinkan lahir dari perkawinan sirinya Iya. itu. Iya, Pak. Karena nggak ada kekuatan hukumnya. Iya, betul. Dia ingin membela kepentingannya di mana kalau nikah siri seperti itu. Sementara pengadilan melihat ada kesempatan buat pengadilan untuk mencegah anak-anak ini menikah secara siri meskipun mereka itu masih di bawah umur gitu ya. Nah, kalau tidak kita ambil cara seperti itu, yang dikhawatirkan yang terburuk yang terjadi. Sebab ketika kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama akan memberikan madorot, Iya. kita pilih hal-hal yang madorotnya lebih Ringan. gitu ya. Kalau kita hakim ini mau lepas tangan katakan gitu ya, yang sudahlah ini masih di bawah umur, ditambah lagi untuk menunjang atau katakanlah menunjang program pemerintah untuk tidak mudah menikahkan anak di bawah umur, kita tolak saja. Tapi setelah kita tolak, siapa nanti yang akan mengawasi mereka kan? Selama ini kan tidak ada lembaga, baik lembaga swasta maupun lembaga yang dibuat pemerintah yang mau atau yang bisa mengawal penolakan putusan dari pengadilan itu ya. Jadi kalau sudah ditolak oleh pengadilan, lalu siapa yang mengawasi mereka? Sebab ada kejadian dulu itu perkara isbat nikah, karena ketika diperiksa di persidangan si anak ini, dua anak ini ya, ingin mengatakan masih ingin sekolah, kemudian ditolaklah. Iya. Isbat permohonan dispensasi kawin. Nah, setelah ditolak, ternyata ini karena permohonan diajukan ada faktor X-nya gitu ya. Iya. Ternyata setelah ditolak kembali ke masyarakat, ternyata ada tuntutan dari masyarakat mereka harus menikah. Akhirnya ujung-ujungnya mereka menikah siri-siri juga. Nah, kalau seperti itu kan kasihan khususnya gitu ya. Kasihan untuk yang si perempuannya ini. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dilema. Cuman ya kami harus mengambil resiko tidak populer gitu kan, daripada kami harus membiarkan khususnya yang perempuan ini, anak-anak perempuan ini, mereka terbelenggu dalam suatu hubungan yang tidak jelas status hukumnya. Kasihan masa depan mereka. Sebenarnya ya serba salah juga memang. Cuman di antara dua putusan yang tidak enak itu ya kita harus pilih yang paling ringan lah, yang paling ringan madorotnya daripada seperti itu tadi. Ya, daripada nanti karena ditolak oleh pengadilan Pak ya, kemudian sedangkan mereka sudah terlalu dekat itu tadi, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan, ataupun nanti seperti yang Bapak katakan tadi, mengambil jalan nikah sah secara agama saja atau nikah siri saja, nanti kan urusannya malah akan lebih runyam lagi Pak ya. Lebih runyam lagi. Ya. Nah, selanjutnya, ini saya nanya terus nggak apa-apa Pak ya? Boleh aja. Jangan bosan-bosan. Baik, selanjutnya, setelah dispensasi dikabulkan, lalu misalnya tadi kan Bapak Ketua katakan ada faktor X kenapa seseorang atau orang tua ini bisa mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya. Salah satunya kan karena salah satu pihak atau pihak perempuan itu sudah dalam keadaan mengandung, Pak ya. Nah, misalnya perkara atau permohonan dispensasi dikabulkan, kemudian berselang 2 bulan atau 3 bulan setelah itu pihak perempuannya ternyata sudah melahirkan. Nah, bagaimana status anaknya, Pak? Selama anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, ya selama itu juga ya anak itu dianggap anak sah gitu ya. Sebab memang ada perbedaan pendapat ya, ada pendapat yang sudah mapan di tengah masyarakat kalau anak yang dilahirkan hasil dari perbuatan zina itu dia itu hanya bisa dinasabkan ke ibunya saja gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat, ini pendapat yang tidak populer gitu ya, walaupun dia itu anak hasil perbuatan zina, tapi kalau oleh si laki-laki yang berbuat zina dengan ibunya itu mengakui itu anaknya, itu bisa saja anak itu dapat dinasabkan ke bapaknya itu. Jadi ini kan banyak di masyarakat seperti ini ya, mereka sudah menikah pada saat sudah hamil gitu kan, nanti tidak lama menikah sudah melahirkan. Bagaimana status anaknya seperti ini, yang seperti itu. Ya seperti itulah pendapat ulama. Ada 2 pendapat besar seperti itu. Ada satu pendapat
yang populer yang menasabkan anak ini ke ibunya, tapi ada juga pendapat bapak biologisnya itulah tetap bapak kandungnya, dia tetap bisa dinasabkan ke bapaknya. Si bapak tadi. Bapaknya. Ya. Itu sebab bagaimanapun juga kan anak itu lahir dalam keadaan suci gitu ya. Ya. Kalau ada dosa ya dosa bapak ibunya kan, bukan dosa anaknya. Kalau anak ini hanya dinasabkan ke ibunya, itu kan di lingkungan sosialnya dia seperti anak tanpa bapak gitu ya. Iya, kasihan juga Pak Padahal ya. kita ini kan lahir nggak pernah minta kita lahir dari Dalam bapak keadaan siapa, seperti apa, dari ya. bapak ibu siapa, dalam kondisi seperti apa ya kita lahir ya terima apa adanya gitu. Nah dalam kondisi seperti itu apakah lalu dianggap adil? Apakah dirasa adil apabila si anak ini baru dia keluar dari rahim ibunya sudah ada stigma gitu Yang buruk seperti buruk itu seperti di itu. masyarakat. Hanya ada juga ulama yang berpendapat ya walaupun anaknya itu anak hasil zina ya dia tetap bisa dinasabkan ke bapaknya. Biologisnya. Sebab memang diskusi mengenai anak hasil zina ini hanya berhenti pada anak itu dinasabkan ke ibunya. Anak itu tidak mempunyai hak waris dari bapaknya. Iya. Bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Kebanyakan berhenti di situ diskusinya. Padahal ada efek-efek lain yang ditimbulkan kalau memang pendapat itu yang dipegang itu ya. Misalkan gini, ini perempuan laki berzina, si perempuan hamil gitu kan, dia ini tidak menikah kan, ketika tidak menikah anak lahir, anak dinasabkan ke ibunya gitu ya. Nah kalau anak dinasabkan ke ibunya, dia tidak dinasabkan ke bapaknya, berarti kan tidak ada hubungan nasab ya. Nah, menurut pendapat ini ya, berarti boleh dong kalau misalkan bapak biologisnya ini menikahi anak biologisnya ini kan. Kan diskusi seperti ini tidak pernah muncul atau jarang sekali muncul gitu ya. Atau misalkan ini berzina, dia tidak kawin, punya anak dari hasil zinahnya ini ya, dia menikah dengan laki-laki lain, yang laki pun menikah dengan perempuan lain. Nah, yang laki-laki ini punya anak, katakan ini anaknya perempuan, ini anaknya laki gitu ya. Nah, ini kan anak perempuan sini, anak biologisnya ini gitu kan, anak lakinya di sini juga anak ini kan. Itu, Pak, ya. Nah, karena dianggap tidak punya hubungan nasab antara anak yang di sini dengan bapaknya ini kan, boleh dong menikah ya kan. Nah, itu menurut pendapat itu kalau kita merujuk kepada pendapat yang menasabkan kepada ibunya anak saja. kepada ibunya. Hal-hal semacam ini akan menimbulkan kerumitan yang lebih jauh lagi manakala hal-hal yang semacam ini itu dibahas lebih lanjut. Cuma memang selama ini pembahasan seperti itu tidak pernah bersambung ke hal-hal yang demikian. Saya juga baru pertama mendengar nih Pak tadi. Padahal potensi untuk itu sangat besar sekali. Dan memang kalau memang anak itu tidak dinasabkan ke bapak biologisnya, ya berarti bapak biologisnya boleh dong menikahi anak biologisnya kan. Padahal dalam ajaran Islam itu yang namanya kalau pernikahan sedarah itu kan haram gitu ya. Tidak boleh dilakukan Pak. Tidak boleh. Ya, seperti itulah salah satu akibat yang kurang didalami pembahasannya berkaitan dengan pendapat yang menyatakan kalau anak hasil perbuatan zina itu hanya dinasabkan kepada ibunya. Ya kan ada putusan MK ya yang menyatakan anak itu selama dia bisa dibuktikan kalau anak itu adalah anak bapak biologisnya, maka dia bisa memiliki hubungan keberdataan dengan bapak biologisnya. Nah, hubungan keberdataan itu kan luas ya, nasab, perwalian, kewarisan itu kan masuk perdata semua gitu kan. Jadi seperti itulah kira-kira wacana yang mungkin bisa dikembangkan di masyarakat. Memang tidak populer pendapat yang menyatakan anak hasil zina ini bisa dapat dinasabkan ke bapak biologisnya. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan penutup atau bukan pertanyaan sih Pak ya, sampaian penutup atau pembahasan penutup kita untuk podcast perdana pada hari ini, yaitu tadi kan disebutkan bahwa dispensasi kawin atau dispensasi nikah itu
diajukan karena ada faktor X. Salah satunya karena tadi problem sosial pergaulan remaja masa kini, Pak ya. Nah, adakah kira-kira saran atau yang ingin Bapak sampaikan selaku ketua dari Pengadilan Agama kepada masyarakat umumnya, orang tua, kemudian remaja di luar sana, agar meskipun dispensasi kawin ini kita terima, kita menerima perkara atau permohonan dispensasi kita terima, tapi juga bagaimana agar jangan sampai pernikahan dini itu marak terjadi di Indonesia juga, Pak. Jadi bagaimana rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Terutama kepada para orang tua gitu ya. Jadi memang orang tua ini peranannya akan sangat penting dalam mengontrol anak gitu ya. Ya, betul. Pandai-pandailah orang tua ini mengatur anak, mengatur segala katakanlah kelengkapan hidup anak gitu ya. Kadang saking sayangnya orang tua, mereka itu memberikan gadget tanpa batas ke anak gitu ya. Anak bebas bermain gadget seharian, anak bebas keluyuran sana sini dengan teman-temannya tanpa ada pengawasan. Memang zaman sekarang ini kan segala informasi bisa kita dapat walaupun kita nggak perlu keluar jauh ya. Dari kamar kita bisa informasi, berbagai macam informasi dari genggaman saja, Pak. Baik yang positif maupun yang negatif. Nah, kalau yang dibuka yang negatif ini kan bahaya kan. Apalagi kalau mereka bukanya bareng-bareng sama teman lawan jenisnya. Kan berbahaya juga. Jadi ya pandai-pandailah mengawasi anak-anak. Dan juga memang kalau bisa pemerintah itu tidak hanya membuat aturan yang mengatur umur anak ini untuk dapat menikah 19 tahun, tapi juga disediakanlah ada lembagakah atau badankah yang bisa mengawasi anak-anak ini agar anak-anak ini ya ketika di usia-usia rentan itu mereka tidak pengen buru-buru menikah atau mereka tidak iseng-iseng berhadiah gitu ya seperti itu. Ingin menikah saja lah. Agar bisa mengurangi angka dari pernikahan dini Jadi itu tadi ya Sobat Peradilan, untuk orang tua agar lebih bisa memfilterisasi pergaulan anak, kemudian apa yang ditonton dan dilihat anak di dalam telepon genggamnya, kemudian juga untuk remaja-remaja agar sebisa mungkin menjaga pergaulan agar tidak sampai melakukan atau juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak ya. Ya, sebab akan merugikan dari banyak pihak, dari diri sendiri dan juga orang tua, keluarga, masyarakat juga nantinya akan menanggung akibatnya, Pak ya, kalau misalnya ada yang berbuat seperti itu. Mungkin Sobat Peradilan, itu dulu yang dapat kami bahas atau kami diskusikan di sini. Berkaitan pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya himpun sebelumnya, yang banyak atau umumnya ditanyakan oleh masyarakat pada saat ini. Kesempatan ini kita telah jawab semuanya. Kemudian ketika ada pertanyaan lagi yang muncul di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami bahas ini, Pak ya, kita membuka kesempatan bagi masyarakat di luar sana untuk bisa menanyakan langsung dengan cara menghubungi WhatsApp kantor, Pak ya. Misalnya ingin mengajukan perkara apa namun masih tidak tahu syarat-syaratnya apa saja, bisa menghubungi nomor WhatsApp kantor, yaitu di 0811 3212 108. Saya ulangi ya, 0811 3212 108. Jadi bisa via WhatsApp, Pak ya, di chat saja siapa identitasnya, kemudian ingin menanyakan apa untuk keperluan berperkara di Pengadilan Agama. Kemudian juga bagi teman-teman ini atau Sobat Peradilan yang ingin menanyakan dalam bentuk lain atau cara lain, bisa membuat video singkat, kira-kira durasinya 30-50 detik. Video singkat yang mencakup apa pertanyaan yang ingin ditanyakan, kemudian bisa di-tag di diposting di akun sosial media masing-masing, dan juga di-tag akun sosial media Pengadilan Agama Sukamara. Kalau di Facebook, di-tag Facebook kita di Pengadilan Agama Sukamara. Kalau di Instagram juga bisa, Pak ya, di-tag di Instagram kita PA.Sukamara. Jadi insya Allah akan kita berikan penyelesaian hukumnya, atau kita coba selesaikan permasalahan itu, Pak ya. Kita jawab sebisa mungkin. Nah, mungkin itu saja dulu Sobat Peradilan.
saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, Pak Ketua sudah meluangkan waktunya untuk podcast perdana kali ini. Nah, apa mungkin pesan untuk rekan-rekan sobat peradilan di luar sana untuk bisa mensukseskan podcast kita Pak, PA Talk ini Pak, PA Sukamara Talk? Ya. Yang tentunya like, comment, dan subscribe ya Pak ya. Yang standarnya seperti itu ya. Like, comment, dan subscribe ya. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa sobat peradilan semua di episode PAS Talk PA Sukamara Talk yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.